Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehannya Bu Guru? Iya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, semakin cerdas. Yes, 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 Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Baik. Sebelum itu, perlu diingat pembelajaran kita bersumber dari buku pena 6D terbitan Erlangga dan buku kurikulum K13 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hari ini kita belajar masih di tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya. Kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini adalah KD 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian KD 4.8 menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Ingat kembali, karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Karangan non-fiksi biasanya berbentuk laporan, artikel, skripsi atau tesis, dan makalah. Perbedaan karangan non-fiksi dan fiksi. Yang pertama, fiksi adalah cerita buatan, sedangkan non-fiksi cerita yang berdasarkan fakta. Fiksi bersifat imajinatif dan menggunakan bahasa kiasan. Pada karangan non-fiksi bersifat informatif dan menggunakan bahasa lugas atau denotatif. Untuk menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi, cari dulu gagasan utamanya. Nah, apa itu gagasan utama? Iya, masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau inti dari paragraf tersebut. Nah, langkah pertama untuk menemukan gagasan utama adalah temukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama itu letaknya ada di awal paragraf, ada juga di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf, atau campuran. Jadi bisa saja dalam suatu teks yang terdiri dari 3 paragraf, paragraf pertamanya menemukan kalimat utama di awal, sedangkan di paragraf kedua kalimat utamanya di akhir. Jadi diingat, langkah pertama untuk menemukan gagasan utama adalah temukan dulu kalimat utamanya. Yang kedua, fokus pada kalimat utama dan temukan kata kuncinya. Kalimat utama berada di akhir paragraf ketika diawali dengan kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, untuk itu. Perhatikan penggalan paragraf berikut ini. Menurutmu, apa gagasan utama dari paragraf berikut?
Dibaca bersama ya. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya, permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Nah, sumber paragraf ini berasal dari buku tematik K13, tema 8, subtema 2, halaman 56. Ayo kita coba temukan gagasan utama dari paragraf ini. Pertama, kita identifikasi dulu kalimatnya. Jadi, di paragraf ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalimat. Nah, terletak di kalimat keberapakah kalimat utama dari paragraf ini? Iya, dia terletak di kalimat awal atau di awal paragraf. Ini kalimat utamanya ya. Kalimat utamanya memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, sekarang temukan kata kunci dari kalimat utama ini. Di sini, kata kuncinya musim hujan. Terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi, gagasan utamanya adalah letaknya di awal paragraf, yaitu pada saat musim hujan, curah hujan meningkat di beberapa wilayah Indonesia. Nah, informasi penting yang terdapat di paragraf tadi yang pertama adalah terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia saat musim hujan. Yang kedua, naiknya curah hujan menyebabkan banjir. Yang ketiga, banjir juga disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa perencanaan, pendangkalan dan penyempitan badan sungai, serta menjamurnya pemukiman. Untuk mengidentifikasi gagasan utama dari teks, ingat, bacalah dengan cermat, kemudian catat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. Yang kedua, tulislah informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan teks bacaan berikut ini dari halaman 56 buku tema 8, K13. Dibaca dengan cermat ya. Di sini terdiri dari 3 paragraf. Untuk paragraf pertama, kita sudah mencoba menemukan gagasan utama yang ternyata terletak di awal paragraf dan informasi penting apa saja yang terdapat di paragraf pertama ini. Nah, setelah membaca dengan cermat, tugas kalian adalah temukanlah gagasan utama dan informasi penting dari teks bacaan banjir bukan sekadar bencana alam untuk paragraf 2 dan 3. Sajikanlah gagasan utama dan informasi penting yang kalian temukan dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan, seperti ini ya. Jadi tugas kalian hanya tinggal 2 paragraf saja, yaitu paragraf kedua dan paragraf ketiga. Untuk paragraf pertama, kalian sudah
mendengar penjelasannya di awal, jadi tinggal dilengkapi saja. Selanjutnya, untuk menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran, perlu diingat. Yang pertama, tentukan kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui. Kedua, mulailah membaca teks dari atas, tetapi pusat pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah dari kiri ke kanan. Ketiga, tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci. Ingat, saat kita sedang membaca dan menemukan kata-kata sulit, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu pertama, menggarisbawahi kata tersebut, kemudian mencari tahu maknanya. Selanjutnya, setelah kata-kata tersebut kita ketahui maknanya, informasi dari teks menjadi lebih jelas. Kita dapat menyajikan informasi tersebut dengan baik, seperti dalam bentuk peta pikiran. Selain dalam bentuk peta pikiran, kita dapat menyajikan informasi tersebut dalam bentuk infografis dengan gambar atau pewarnaan yang sesuai agar menarik. Berikut contoh infografis dengan warna, tulisan, dan gambar yang lebih menarik, sehingga informasi penting dapat tersampaikan kepada pembaca dengan lebih tepat sasaran. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3M. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih, memakai masker, dan menjaga jarak.